Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma akhrijna min zulumatil wahn wa akrimna binuril fahm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sahabat akurat dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang bisa kita lihat, nikmat yang tidak bisa kita lihat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang sangat istimewa ini, di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat akurat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu Ramadan dan upaya bebas dari pandemi. Sebelum saya membahas tentang Ramadan dan bebas dari pandemi, bahwa di dalam ajaran Islam ada seorang ulama bernama Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa tujuan dari kehadiran agama itu adalah setidaknya sesuai dengan prinsip maqasid asy-syariah, yaitu hifzun nafas, yaitu memelihara jiwa manusia, kemudian hifzul akal, memelihara akal manusia, kemudian hifzun nasal, memelihara keturunan, dan seterusnya. Karena itu di dalam ajaran Islam, bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang memanusiakan manusia, bukan ajaran yang mematikan manusia. Karena itu sangat populer pernyataan yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan, innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi SAW, ke atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kualitas keagamaan seseorang itu adalah sejauh mana akhlaknya kepada orang lain. Apakah lidahnya itu suka memaki orang lain? Apakah tangannya masih suka mengambil barang orang lain? Apakah kemudian matanya selalu melihat yang tidak-tidak? Apakah hatinya masih menyimpan kedengkian dan juga suudzon kepada sesamanya? Karena itu kemudian di bulan suci Ramadan, sahabat akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selain dituntut untuk upaya pembersihan diri secara individual, tetapi juga kita dituntut untuk pembersihan diri yang sifatnya adalah sosial. Karena itu nanti lagi sekali salah satu ayat yang populer sering dikutip oleh para ulama kita, para duat kita, para tabligh kita adalah Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Nah, bagaimana hubungan antara Ramadan dengan upaya bebas dari pandemi? Salah satu dari ajaran Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa lihat di dalam tradisi kita, dalam kehidupan sehari-hari, adalah selalu untuk ingin berbagi, selalu untuk bersama. Makanya jiwa sosial pada bulan Ramadan itu jauh sekali meningkat. Makanya salah satu yang diajarkan di dalam Ramadan itu adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak membantu sesama. Dan salah satu cara kita bebas dari pandemi saat ini adalah kita bahu-membahu antara satu orang dengan orang lain. Di dalam ajaran Islam di bulan Ramadan itu kita kukuhkan persaudaraan kita. Kita kukuhkan persepsi kita bahwa Ramadan tidak hanya sebagai sarana kita untuk meningkatkan kualitas ibadah yang sifatnya adalah mahdhah, yang sifatnya adalah individual. Tetapi Ramadan kita jadikan sebagai ajang untuk memperbaiki sesama. Kita tingkatkan solidaritas di antara kita. Para mubaligh memberikan pesan-pesan yang mendamaikan, menyejukkan kepada setiap orang yang mendengarnya. Salah satunya misalnya yang sering kita dengar dalam hadis Nabi SAW ini, sebelum saya masuk kepada
Ramadan dan upaya bebas dari pandemi. Karena di bulan Ramadan ini sahabat akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sholat berjamaahnya lebih banyak, sholat tarawehnya juga banyak. Di sini peluang untuk membangun persepsi itu jauh lebih banyak. Peluang kita untuk membangun kerjasama itu jauh lebih banyak. Karena itu peluang juga untuk kita saling nasihat menasihati juga jauh lebih banyak. Karena itu mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini memang lagi sekali Ramadan kita masih berada dalam suasana yang bisa dikatakan masih musibah ya. Karena virus belum juga hilang di tengah kita. Dari tahun yang lalu, puasa tahun lalu hingga puasa saat ini juga belum keluar, belum kelar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini kita buru yang namanya Lailatul Qadar. Di sini ada doa yang apabila kita berdoa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita samakan persepsi kita. Kita berdoa nanti pada 10 malam terakhir. Karena memang disepakati oleh para ulama bahwa kita disuruh untuk mempersiapkan menyambut Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Taharrau, bergegaslah atau bersiaplah kalian untuk menyambut bulan Lailatul Qadar fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, kaitannya dengan hal ini, saya teringat dengan hadis Nabi SAW di akhir Sya'ban. Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, kemudian Nabi menyampaikan bagaimana cara kita mengisi Ramadan kita. Kata Nabi SAW, atakum syahrus syam, akan datang kepada kalian bulan puasa. Fihi, di dalamnya lailatun, ada satu malam, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Fa'alaikum arba'u hisalin, maka hendaklah kalian melakukan 4 hal. Nah, ini sebagai ikhtiar kita. Ikhtiar itu sebab ada 2, sahabat akurat. Ada ikhtiar yang sifatnya adalah fisik. Misalnya dalam kaitannya dengan pandemi ini, ikhtiar kita fisik, kita menjaga supaya kita menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian menjaga nutrisi kesehatan kita. Tetapi ada juga yang penting yang selalu juga diabaikan oleh banyak orang adalah ikhtiar batin, yaitu melalui berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka disuruh kita melakukan 4 hal. Mudah-mudahan ini kita peroleh pada bulan Ramadan ini, sahabat akurat dimanapun berada. Yang pertama adalah khaslatani tardawna bihima rabbakum. 2 hal yang apabila kalian lakukan Allah ridho kepada kalian. Apa itu? Antashhadu an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah. Antashhadu an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah. Sebab pengungkapan dari kalimat la ilaha illallah ini adalah sebuah upaya kita untuk menambah spirit ruhani kita. Sebab disebutkan dalam hadis bahwa salah satu cara kita untuk memperbaiki memperbaiki atau menambah dari iman kita itu adalah kasrah la ilaha illallah, memperbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah dipahami tidak hanya sebatas tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian setelah antashhadu alla ilaha illallah, setelah kalian mengucapkan syahadat, berzikir kepada Allah, kemudian ada lagi yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan ini selain dari memperbanyak syahadat, asyhadu alla ilallah, juga kita disuruh untuk meminta supaya pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan surga. Makanya kita mendapatkan surga karena di bulan ini adalah bulan diobralnya pahala, bulan diobralnya amal kebaikan. Satu kebaikan dihitung oleh Allah sekian kali lipat. Kemudian di bulan Ramadan juga kita diminta untuk berdoa supaya kita dijauhkan dari api neraka. Karena inilah yang kita harapkan, memang neraka itu adalah
hak prerogatif Allah. Orang yang dijatuhkan ke dalam neraka dan surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat akurat, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita melakukan saling nasihat menasihati untuk kita terbebas dari pandemi ini dengan cara ikhtiar batin dan juga ikhtiar fisik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka